Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sekian lama kita kembali lagi di channel Ayah Jud. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang CPNS, yaitu terkait tentang TIU, analogi. Nah, petunjuknya, pilihlah kata atau pasangan kata yang memiliki kesamaan hubungan, analogi, dengan kata bertulis huruf kapital pada soal. Jadi teman-teman, ini harus kita berfokus kepada analogi, dan ini sering menjebak dan kadang-kadang kita salah dalam memilih pilihan jawaban. Oke teman-teman, kita akan lihat contoh soalnya yang kebiasaan dan sering sekali muncul di soal CPNS. Soal nomor 1. Pemerintah Perpu sama dengan A. Buruh demokrasi, B. Makan kenyang, C. MPR undang-undang, D. Hakim jaksa, E. Menteri Kepres. Nah teman-teman, kira-kira apa jawaban yang benar? Sebelum saya jawab, silakan ditebak dulu. Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah C. MPR undang-undang. Kenapa? Karena pemerintah bertugas untuk mengesahkan Perpu. MPR bertugas mengesahkan undang-undang. Jadi itu memiliki kesamaan yang sangat jelas. Makanya jawabannya adalah C. Oke? Kita akan lihat soal nomor 2. Otonomi mandiri sama dengan titik-titik. A. Hard disk VGA cards, B. Sabun mandi, C. Cerdas banyak akal, D. Bensin mesin, E. Rakyat masyarakat. Ini dari pilihan jawabannya terlihat kata yang memang sangat berdekatan dan berkesinambungan. Makanya jangan sampai terjebak dengan soal. Oke teman-teman, langsung kita akan jawab. Kita akan lihat jawaban yang paling tepat berdasarkan pernyataan dari soal, yaitu otonomi mandiri. Kita akan lihat jawaban yang tepat adalah C. Cerdas banyak akal. Nah, kalau kita pikir nggak mungkin jawabannya cerdas banyak akal. Karena kalau kita lihat jawaban yang lain, itu nyambung. Makanya kita akan lihat pembahasannya. Otonomi sama artinya dengan mandiri. Cerdas sama artinya dengan banyak akal. Jelas ya teman-teman. Makanya ini soal analogi ini sering menjebak kita. Kalau misalkan kita itu nggak paham apa yang ditanyakan di soal. Oke, kita akan lihat soal nomor 3. Guru murid sama dengan titik-titik. A. Mengaji ustadz, B. Bapak ibu, C. Orang tua anak, D. Arsitek taman, E. Dokter pasien. Nah teman-teman, ini juga lebih membingungkan karena jawabannya itu mirip-mirip teman-teman. Bapak, ibu, mengaji, ustadz, orang tua, anak, arsitek, taman, dokter, pasien. Ini kesemua pilihan jawaban ini berkemungkinan untuk menjadi pilihan jawaban yang tepat. Oke, langsung kita akan lihat jawaban yang paling tepat dari kesemua pilihan jawaban. Jawaban yang tepat adalah E. Dokter pasien. Kenapa? Karena tugas seorang guru adalah untuk mendidik murid. Tugas seorang dokter adalah untuk mengobati pasien. Jelas ya teman-teman? Makanya hati-hati. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Hewan titik-titik sama dengan makanan sate.
Nah, di sini di soal di sini ini yang ditanyakan ini posisinya yang di sini itu apa? Oke. A. Lapar. B. Air. C. Waktu makan. D. Kenyang. E. Kambing. Nah, teman-teman, jadi di sini disuruh lengkapi kata yang kekurangan di sini. Jadi kita dibantu oleh kata dasarnya yaitu makanan, sate. Jadi kita di sini kita lihatnya. Jadi ini yang menjadi acuan kita. Dengan adanya acuan seperti ini kita akan mampu untuk menjawab apa kosakata yang belum lengkap di sini. Oke? Langsung kita akan lihat pilihan jawabannya. Iya, jawabannya adalah E. Kambing. Kenapa? Karena salah satu makanan adalah sate. Jenis makanan adalah sate. Jelas. Salah satu jenis hewan adalah kambing. Jadi sama. Ya, teman-teman, jelas ya? Sangat jelas. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Soal nomor 5. Hari, minggu, bulan sama dengan titik-titik. A. Guru, kelas, murid. B. Rokok, asap, mengepul. C. Detik, menit, jam. D. Birokrat, birokrasi, karir. E. Senin, Selasa, Rabu. Nah, teman-teman, dicoba jawab dulu. Jawabannya hampir mendekati dan mirip-mirip berkesinambungan. Ada hubungan keterkaitan antara soal dengan jawaban. Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah C. Detik, menit, dan jam. Karena kumpulan hari adalah minggu, adalah bulan. Jadi hari, minggu, bulan. Jelas. Kemudian kumpulan detik adalah detik, menit, jam. Jelas. Dia itu seperti menaiki tangga. Jadi kalau misalkan ini hitungannya itu dalam bentuk hari, itu hari, setelah hari ada minggu, setelah minggu ada bulan, setelah bulan ada tahun. Nah, begitu juga dengan detik. Detik, menit, jam. Jadi disesuaikan, teman-teman ya. Jawabannya itu yang mirip-mirip. Jadi makanya kita perhatikan, yang harus kita perhatikan ini pernyataan di soal. Jadi dengan kita memperhatikan pernyataan dari soal, kita akan dapat jawaban yang tepat. Karena jawabannya ini mirip-mirip, teman-teman. Jadi kalau kita pikir jawabannya itu hampir sama. Kalau misalkan kita mau jawab Senin, Selasa, Rabu, sah-sah saja. Karena itu jawabannya itu jawaban yang bertingkat. Namun ini yang ditanyakan, ini kumpulannya hari, minggu, bulan. Berarti yang sama itu apa? Berarti detik, menit, dan jam. Jelas ya? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Kayu titik-titik sama dengan beras, nasi goreng. Nah, jadi ini sama seperti soal yang sebelumnya, itu disuruh lengkapi kata yang kurang. Oke, kita akan lihat pilihan jawabannya. A. Kursi tamu. B. Pasak. C. Gelondongan. D. Papan. E. Triplex. Nah, teman-teman, jadi untuk melengkapi kata yang kurang dari soal ini, maka kita akan lihat itu acuan yang pertama yaitu beras, nasi goreng. Maka kita akan melihat kayu itu akan jadi apa. Oke, kita akan lihat pilihan jawabannya. Kursi tamu, teman-teman, ya. Kita akan lihat pembahasannya. Karena salah satu hasil olahan beras adalah nasi goreng. Jelas. Salah satu olahan kayu adalah kursi tamu. Jelas ya, teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Buta warna sama dengan tuli titik-titik. A. Telinga. B. Nada. C. Kata. D. Mendengar. E. Pendengaran. Nah,
Ini jawabannya hampir sama-sama ya teman-teman. Mendengar, pendengaran, telinga, nada, kata. Nah, jadi kita lihat kesesuaian ya, yang sesuai. Kemudian yang ada hubungannya dengan pernyataan yang sebelumnya. Jadi ada keterkaitan ya. Jadi kita tidak salah dalam menghubungkan kata. Oke, kita akan lihat pilihan jawabannya. Nada. Jawaban yang tepat adalah nada. Kenapa? Kita akan lihat pembahasannya. Buta adalah ketidakmampuan melihat warna. Tuli adalah ketidakmampuan mendengar nada. Benar teman-teman? Iya, tentu benar sekali. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Khayalan dongeng sama dengan peristiwa A. Rekaan, B. Dugaan, C. Palsu, D. Fakta, E. Estimasi. Nah, kita akan lihat dari pernyataannya. Khayalan, dongeng, peristiwa, ini yang samanya apa gitu. Oke, kita akan lihat pilihan jawabannya. Nah, ini kira-kira apa ya teman-teman ya? Ini bulatan hitamnya ini mengarah kepada jawaban D dan E, fakta dan estimasi. Ini jawaban yang tepat adalah D, fakta. Jadi bulatan hitam ini agak bergeser ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah fakta. Kenapa? Kita akan lihat suatu cerita yang berdasarkan khayalan adalah dongeng. Dan suatu cerita yang berdasarkan peristiwa adalah fakta. Berarti itu kenyataan. Berarti kalau khayalan itu cerita yang tidak ada, berarti itu namanya dongeng. Kemudian kalau peristiwa itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Itu adalah fakta. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Rokok asbak sama dengan air A. Pancur, B. Selokan, C. Ember, D. Selang, E. Keran. Nah, teman-teman, kita akan lihat jawaban yang tepat adalah C. Ember. Nah, jadi kita lihat kesesuaian kata ya teman-teman. Oke, kenapa? Karena tempat menampung rokok adalah asbak. Kemudian sama dengan air, tempat penampungannya itu adalah ember. Jelas ya? Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. 1 minggu 7 hari sama dengan 1 hari. A. 3.600 menit, B. 60 detik, C. 68.400 detik, C. 1.440 menit, E. 3.365 hari. Oke. Ini kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ini dari pertanyaannya itu 1 minggu 7 hari. Berarti kita model hitungnya, ingat aja berarti kalau 1 minggu 7 hari. Berarti dalam 1 hari itu lebih mengarah kemana? Apakah detik, apakah menit? Kalau hari, ini jawabannya E, ini udah jelas enggak. Ya, ini kita sesuaikan ya teman-teman ya, kesesuaian. Berarti kalau dalam 1 minggu 7 hari. Berarti kalau bahasa lain, berarti dalam 1 jam 60 menit. Seperti itulah kira-kira. Oke, kita akan lihat, udah dicari teman-teman, pasti udah dapat jawaban yang tepat. Oke, kita akan lihat jawaban yang tepat adalah D, 1.440 menit teman-teman ya. Karena 1 minggu terdiri dari 7 hari, jadi dalam 1 hari terdiri dari 1.440 menit. Jadi coba dihitung ulang teman-teman, mana tahu ada kesalahan dalam penghitungan saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, ikutin terus channel ini teman-teman. Untuk menyemangati dalam membuat materi belajar CPNS, klik tombol subscribe agar kami selalu semangat dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga lulus tes CPNS. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang CPNS.
Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.